semua yang akan cintai dan yang mencintai akal. Mari kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur akan nikmatnya yang tak terukur dan itu tak cukup sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknana kecikaran di tomat. Jawab salamnya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, adik-adik semua yang dari akang aja lah ya kalau Ustaz ya. Akang Alfat ya. Baik, adik-adik semua yang akan cintai dan yang mencintai akang. Baik, yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur akan nikmatnya yang tak terukur dan itu tak cukup sampai di sini. Bersyukur itu harus dari hal yang besar sampai hal yang kecil, ya. Dan bersyukur itu harus dari hal yang kita tidak sadari dan yang kita sadari. Contoh misalkan ya, hal yang kecil saja ataupun hal yang tidak kita sadari. Contohnya ya, kita itu bisa hidup karena bisa bernafas ya. Nah, coba Ana mau nanya antum semua ya, antum bernafas itu gratis tidak? Gratis. Gratis tidak? Gratis. Nah, sementara ya, Ana punya tetangga ya, tetangga Ana itu sedang ada di rumah sakit dan itu sedang mengalami sesak nafas. Jadi anak punya tetangga, ya. Tetangga anak ini dia sesak nafas, ya. Dan ketika dirawat di rumah sakit sampai beberapa hari, itu mengharuskan beliau, ya, harus bernafas menggunakan tabung gas, sampai harus bernafas tabung oksigen, harus memakai tabung oksigen. Nah, tabung oksigen ini harga 1 liter, ya. Harga 1 liternya itu 25.000, ya, berapa? 25.000. Nah, dan sementara kita sebagai manusia yang sehat, kita sebagai manusia yang normal, dalam satu hari itu membutuhkan 2.880 liter oksigen, ya. Coba kita bisa bayangkan ya, 2.880 kali 25.000 berapa? Ya. Sekitar 75 juta ya. Antum sanggup gak sekali nafas bayar 75 juta dalam sehari? 70 juta ya, dan kalau kalkulasikan, kalau kita kumpulkan dalam satu bulan ya, itu kita harus bayar 2,16 miliar dalam satu bulan ya. Masya Allah, luar biasa sekali gitu ya. Dan sementara kita ini bernafas ya, bernafas jalan gratis ya, Masya Allah. Maka dari itu ya, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Ya, baik, mari kita tutup kajian kita ini baca kafaratul majlis. Enggak ya, belum ya. Ya, masih. Oh, ya.
Baik, dengan menandai syukur kita, mari kita ucapkan takbir. Sekali lagi takbir. Ya. Tadi ya anak mendengar ya, ada yang semangat ya, ada yang suaranya beda-beda ya. Ada yang Allah, ya. Terus ada yang Allah, terus ada yang bas Allah, ya. Antum bisa membedakan yang misalkan oh ini suaranya si A, oh ini suaranya si B, ini suaranya si C. Antum bisa membedakan kan? Bisa ya? Nah, karena apa coba? Betul, karena telinga. Karena manusia punya telinga, yang dimana telinga itu memiliki sensor pembeda antara suara satu dengan suara yang lainnya. Bisa membedakan suara HP dan suara kentut. Nah, anak menanyakan antum semuanya ya. Antum mau gak anak kasih HP iPhone 14 Pro Max? Anak kasih yang 512 GB mau gak? Anak kasih sama pulsanya 1 juta, pulsanya mau gak? Coba yang mau katakan. Tapi ketika anak kasih dengan catatan langsung tuli, mau tidak? Jadi cuma gitu kan ya, HP mahal ya, mau HP yang 10 juta, mau HP yang 15 juta, mau sampai yang ratusan juta pun percuma kalau misalkan kita tidak bisa mendengar. Artinya apa? Artinya telinga kita itu lebih mahal daripada handphone ya. Nah, dan hebatnya lagi ya, letak dari telinga ini sangat proporsional di kanan dan di kiri. Bagaimana coba kalau misalkan letak telinga itu di atas dan di pangkat ya? Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa lagi di mana? Di rumah bisa. Ya, para adik-adik yang mana cintai. Anak punya santri dulu waktu di Kepulauan Riau, anak ngajar di sana di pesantren Nasuna. Dan di pesantren Nasuna itu orang tuanya notabene bekerja di perusahaan minyak, dan gaji mereka dalam sebulan itu bisa sampai 40 dan 50 juta per bulannya. Gaji orang tua dan itu paling sedikit ya. Dan bisa pernah sampai ratusan juta ya. Nah, sewaktu-waktu ketika anak mengajar, anak mendapati seorang santri ya, dan kebetulan santrinya akhwat ya, santrinya akhwat ya, terus dengan tampilan yang berbeda ya. Wah, anak lihat giginya ada pagarnya ya, luar biasa. Ada apa behel? Bukan pagarnya, ada behelnya. Nah, terus anak tanya ke santri itu, kamu itu behel harganya berapa? Ya. Nah, pas dia jawab, Ustaz, ini behel anak kebetulan anak punya saudara dokter ya, dan saudara dokter anak itu memberikan behel yang terbaik. Harganya berapa? 20 juta. Wah, behel 20 juta ada umroh di giginya, 20 juta di giginya. Nah, terus anak bilang di sana, hei kamu gitu ya, mau antum pakai behel yang 20 juta, mau antum pakai behel yang 30 juta, 50 juta sampai ratusan juta, percuma kalau misalkan tidak ada giginya gitu kan. Nah, jadi percuma mau pakai behel yang sekarang tidak ada giginya. Artinya apa? Artinya gigi kita itu lebih mahal daripada behel. Betul tidak? Betul apa betul? Dan luar biasanya lagi, gigi kita itu tumbuhnya proporsional ya. Tumbuhnya tidak seperti rambut ya. Kita bisa membayangkan ya, kalau misalkan gigi kita tumbuh seperti rambut ya. Alhamdulillah. Bersyukur atas nikmat umur karena kita belum dikubur. Karena apa? Karena sudah berapa banyak teman seangkatan kita, sudah berapa banyak teman yang seangkatan kita yang sudah mendahului kita. Setiap
sedikit. Syarat kematian ini bukanlah harus tua, tapi kematian bisa menghampiri siapapun. Siapapun itu, profesinya apapun juga. Seorang dokter mati, presiden ustadz santri pokoknya semua jenis profesi itu akan meninggal. Nah, dulu sempat ada yang sempat viral itu, kalau antum tahu ya, sekitar tahun 2018 kalau tidak salah, ada yang namanya dokter Oz ya. Coba antum bayangkan dokter Oz, dia masih muda ya, masih 30 tahun ke bawah ya. Lalu belum menikah, dokter lagi pekerjaannya ya. Antum kan kita kan tahu sendiri dokter itu memiliki pekerjaan yang sangat mengedepankan kesehatan manusia. Tapi meninggal juga. Pokoknya setiap profesi itu akan mati ya. Dan setiap kita pun akan mati ya. Bisa jadi ya antum mendahului anak ataupun anak lahir baru duluannya yang meninggalnya. Ya baik. Ini kita kemarin baru selesai Ramadan ya. Mungkin ada udah pas sebulan yang lalu ada Ramadan hampir sebulan lalu ya. Ya mungkin sedikit ini masih mukadimah ya. Di momentum Ramadan ini kita menjadi fitri ya, menjadi fitrah ya, fitri ya, ataupun menjadi suci ya. Jadi kalau misalkan kita beli sini Pertamina ya, dimulai dari nol lagi ya. Nah jadi semua dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan ada kebiasaan sahabat ya, kebiasaan para sahabat Rasul ketika setelah Ramadan ya, 6 bulan setelah Ramadan dan 6 bulan sebelum Ramadan ya. Nah kemarin kan baru selesai Ramadan ya. Dan para sahabat 6 bulan setelah Ramadan itu mereka selalu membiasakan untuk berdoa kepada Allah untuk agar diterima amalan dosanya ya. Ya Allah, terimalah amalanku selama Ramadan kemarin. Ya Allah, terimalah amalan tarawihku selama Ramadan kemarin. Intinya selama 6 bulan ini para sahabat selalu berdoa kepada Allah supaya segala amal perbuatan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 6 bulan setelahnya ya, para sahabat itu dia membiasakan meningkatkan amalan kualitas ibadahnya demi menyambut Ramadan ya. Nah, dan ini masih berbicara Ramadan ya. Dan anak harapkan menanyakan tuh, antum tahu hewan ulat tahu gilet tahu gilet? Ini orang Sunda, ada orang Sunda ya? Yang coba yang orang luar Sunda angkat tangan. Orang luar Sunda, Masya Allah, biasa banyak ya. Yang banyak dari mana ini? Dari apa? Dari Arab, siapa dari Arab? Siapa yang banyak dari siapa? Medan siapa Medan? Dari Medan juga? Tapi hampir sedikit sebenarnya. Antum tahu hewan ulat kan ulat ya? Pakai T bukan pakai R. Ulat yang tetap gitu ya. Kalau bahasa Sunda gilet ya. Nah, jadi gini, ada perumpamaan puasalah seperti ular, janganlah puasa seperti ular ya. Nah, hewan ular ya, ular itu ada di mana kalanya 6 bulan sekali kalau tidak salah ya, tadi saya cek lagi 6 bulan sekali itu dia akan melakukan puasa ya, puasa untuk mengganti kulitnya. Hewan ular yang panjang ya, hewan ular dia akan melakukan puasa setiap 6 bulan sekali untuk mengganti kulitnya dengan menggantikan kulit yang baru misalnya ya. Dan sementara ya hewan ulat yang kecil ya, hewan ulat ini dia akan melakukan puasa, dia menjadi kepompong dan akan menjadi kubu ya. Dan kubu ini hewan yang sangat indah ya, hewan yang sangat kita tidak pernah merasa bosan ketika melihatnya ya. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama semuanya berpuasa seperti itulah, yang dimana ketika kita puasa kita bisa
menjadikan ajang selama Ramadan itu menjadikan ajang perubahan untuk diri kita. Yang tadinya jarang tahajud menjadi sering tahajud, yang tadinya jarang puasa Senin Kamis menjadi sering puasa Senin Kamis. Ya, seperti itu. Nah, baik. Anak sapa dulu ya semuanya. Apa kabar semuanya, baik? Sebelum dimulai karena ada yel-yel ya. Ini ada yel-yelnya maksudnya ya. Lumayan ya nanti antum datang ke kajian, antum mau pasal maksudnya. Baik ya. Jadi maksudnya seperti ini ya. Ketika namanya siapa kita ya? Ya antum jawabannya syubhanul yaum rijalul qad ya. Seperti itu ya. Oke, biar semangat ya. Karena siapa kata ya? Siapa kita? Syubhanul yaum rijalul qad ya. Artinya syubhanul yaum pemimpin hari ini, pemuda di masa depan. Pemuda hari ini pemimpin di masa depan ya. Jadi bukan ya. Anak sekalian tahu sekali ya. Syubhanul yaum syubhanul yaum syubhanul yaum. Coba pakai gerakan. Syubhanul yaum syubhanul yaum. Baik, ulangi 3 kali ya. 1, 2, 3. Syubhanul yaum syubhanul yaum syubhanul yaum. Ya, artinya pemuda di hari ini. Lalu keduanya rijalul qad rijalul qad rijalul qad rijalul qad. Ulangi 2 kali. 1, 2, 3. Rijalul qad rijalul qad. Bisa ya? Nah, baik. Jadi gini, anak tes dulu ya semua. Siapa kita? Syubhanul yaum rijalul qad syubhanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini pemimpin di masa depan. Kemarin kita sempat lihat di YouTube kan, berbeda setakat ya, berbeda setakat ini pas sama ada nggak di sini? Udah lulus. Jadi di sini kelas 1 sampai kelas 5 ya. Coba kalau yang kelas 1 angkat tangan, mana kelas 1? Semangat ya. Medan mana yang Medan kelas apa Medan itu? Kelas 1, Masya Allah. Siapa namanya Medan itu? Yang kelas 2 siapa angkat tangan? Kelas 2. Yang kelas 3? Yang kelas 4 coba. Kelas 5 angkat tangan. Ya, anak doakan semoga kita semuanya bisa istiqomah ya. Amin. Semoga semuanya bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Amin. Namun jika berbicara istiqomah ya, anak lihat dari muka-mukanya, sepertinya kalau istiqomah itu para bapak ustadz kita di sini ya. Istiqomah, ikatan suami atau istri ketika di rumah. Nah baik. Kalau kelas 1 sampai kelas 5 ujiannya mana? Tanggal 27 ya. 27 berarti sekitar 2 pekan lagi ya. Karena ada pantun untuk yang mau ujian ya. Jadi langsung up ya. Jalan-jalan berduaan. Jangan lupa pakai celana. Untuk antum yang mau ujian, semoga dapat nilai yang sempurna. Teringat ya dengan salah satu satu pepatah. Jadi bunyinya kayak gini. Mantan semakin ditinggal itu semakin indah. Setuju tidak? Setuju. Mantan semakin ditinggal semakin indah. Tapi ini konotasinya bukan cewek ya. Ini konotasinya biasanya sekolah ya. Dulu anak lulus ketika tahun 2017. Karena ingat ini tuh masjid itu buat kalian saja ya, untuk kalian saja. Jadi yang sama kayak itu sholatnya di aula semuanya, di aula. Untuk yang sangat itu di aula dan yang kalian di sini ya. Dan dulu itu
sekarang sudah apa namanya semakin ditinggal semakin cantik ya. Dan Anda lihat tadi apa namanya dulu yang dulunya itu lapangan sekarang sudah menjadi apa rusun ya. Nah dulu tuh rusun itu tempat tanam main bola ya, dan lapangan basket kan nanti sekarang di lapangan upacara ya. Nah kalau dulu itu lapangan basketnya itu di rusun itu dan yang sekarang jadi rusun apa ya yang untuk putar itu sudah banyak perubahan ya, berbeda sekali. Ini masih ada kamar ruangan ini buat DKI di atas di sini dulu. Nah dulu anak ingat kamar anak dulu di sini kebetulan anak dulu ditunjuk di BKM ya, 4 orang anak dengan anak seranjang sama Alwi ya. Kalau ada yang tahu Alwi itu teman anak seranjang ya, Alwi Fatin ya, itu kawan anak sahabat anak yang sekarang kuliah di Sudan ya. Namun pada waktu beliau sedang pulang ke Indonesia karena di Sudan sedang perang ya, Sudan. Dan akhirnya semua mahasiswa Sudan ya, semua mahasiswa Indonesia pulang di Sudan itu mereka dipulangkan semua ya. Dulu kan satu ranjang dengan alokasi di sini. Dulu kita baru 4, tapi sekarang udah banyak kamarnya. Terus dulu di sana ada tempat dulu di sana. Kalau sekarang tempat dulu di mana? Di sini. Nah, minum dulu ya. Baik, anak tes dulu lihat-lihatnya. Siapa kita? Artinya apa? Pemuda. Berbicara tentang pemuda. Pemuda itu apa? Kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang mana pemuda itu dimulai dari usia 18 tahun sampai usia 30 tahun ya. Dan ada teman-teman di sini ya mungkin bisa disebut digolong dengan golongan remaja ya. Namun ketika aku sudah beranjak 18 sampai 30 tahun itu disebut dengan pemuda ya, seperti itu. Nah, dan pemuda ini identik baik buruknya peradaban itu tergantung pemudanya. Jika pemudanya lemah, maka dapat dipastikan peradaban itu akan lemah juga. Namun jika pemuda itu kuat, pemuda itu tangguh, maka dapat dipastikan suatu peradaban tersebut itu tangguh juga. Ini seperti bangunan hilang gitu kan. Coba itu bisa bayangkan ya. Kalau misalkan ini retak ya, terus dapat dipastikan dalam beberapa waktu ke depan akan runtuh gitu kan ya. Jadi pemuda itu ibaratkan tonggaknya peradaban ya seperti itu. Nah, dan dengan realita di zaman sekarang ya, jangan heran ya, ini pasti punya TikTok semuanya ya, punya TikTok kan? Instagram punya Instagram ya. Nah biasanya kalau kita scrolling TikTok ataupun scrolling Instagram atau Facebook ataupun yang lainnya, itu biasanya yang trending topik yang FYP-nya itu konten-konten yang unfaedah ya. Ya biasa konten joget-joget TikTok, joget-joget yang gak jelas gitu biasa. Nah, dan juga misalkan kita buka YouTube ya. Ketika buka YouTube itu yang trending masuknya itu video-video yang baru-baru gitu kan, itu video-video yang tidak bermanfaatnya. Namun jangan kita samakan ya. Karena apa? Karena udah di hari ini sedang tertidur, udah di hari ini sedang mengalami gonjang ganjing, tidak jelas kemana tujuannya. Sementara itu bisa mengatakan
Idealnya syubban beliau hijab ini adalah pemimpin masa depan. Nah, dan bicara tentang tema di kali ini ya, kita ingatlah ada dari suatu hadis Nabi, hadis riwayat Muslim di nomor 145 ya, dan bunyinya pada Islam waliban Fasayaudu waliban kama bada fatuba lil ghuraba ya, yang artinya agama Islam ini terlahir dengan keadaan yang gharib, dengan keadaan yang asing ya. Jadi agama Islam itu terlahir dalam keadaan yang asing ya. Lalu fasayaudu waliban kama bada, dan di akhir zaman nanti ya, dan di akhir zaman nanti Islam itu akan kembali menjadi asing ya. Fatu bagi ghuraba, maka beruntunglah bagi ghuraba, beruntunglah bagi orang yang asing ya. Maksudnya apa? Ini kita coba bahas perlahan dulu ya. Jadi dari hadis ini dibagi menjadi tiga ya, menjadi tiga bagian ya. Yang pertama, badal Islam ghaliban ya. Islam terlahir itu sebagai sesuatu yang asing ya. Nah, maksudnya kayak gini. Coba antum masih ingat gak ketika dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif ya, berdakwah ke Taif ya. Lalu dari sana kaum di Taif itu kan orang kafir ya, yang tadinya biasanya itu kan mabuk-mabukan ya, terus juga berjudi ya, bermain dan sebagainya, pokoknya segala maksiat dijalani ya. Nah, lalu Rasul datang ke Taif ya, untuk berdakwah, untuk mengenalkan Islam. Dan ketika hendak mengenalkan Islam ya, karena Islam itu asing ya, akhirnya orang kafir ada marah, wah ada Rasul dilempar pakai batu, kalau dalam riwayat sampai mukanya berdarah ya, dan bahkan sampai giginya patah ya, copot gitu kan ya, dan bahkan sampai ada yang mengatakan dilemparnya sama tai unta ya, sama kotoran unta. Coba antum bisa bayangin nggak, antum lagi jalan pengen berdakwah, antum dilempar batu ya, ataupun dilempar tai unta ya, antum bakal marah nggak kira-kira? Wah itu kayaknya kalau misalkan nabinya anak, wah udah anak lempar balik si lempar itu. Tapi untuk nabinya tuh seorang Rasulullah seorang Islam ya. Dan ketika Nabi dilempar batu, nah itu ya. Lalu Nabi dilindungi oleh sahabat ya, dan akhirnya berlindung di suatu lembah ya. Dan karena Nabi berlindung di suatu lembah, datang malaikat Jibril, wahai Nabi gitu ya. Istilahnya mas kalau ini pakai bahasa aja ya. Antum mau gak kamu tawarin orang lain udah berbuat seperti itu ke kamu, mau kan gunung yang ada di Taif, dua gunung yang ada di Taif akan ditumpahkan ke seluruh penduduk Taif. Jadi malaikat menawarkan untuk gunung-gunung yang di Taif itu ditumpahkan ke orang kafir tersebut, karena itu sudah melempar Nabi ya. Lalu apa coba jawaban Rasul? Kata Rasul, wahai malaikat Jibril, janganlah seperti itu ya. Yang aku harapkan adalah aku menginginkan penduduk di Taif ini memiliki terciptanya generasi-generasi yang bertakwa, generasi-generasi yang soleh. Itu jawaban Rasul. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari sini ya, bahwasanya dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu membina, bukan menghina. Dakwah itu mengilhami, bukan menghakimi. Jadi dakwah itu maksudnya Islam itu diajarkan dengan penuh kelembutan, ya seperti itu. Nah, dan dari sana kita bisa mengambil ibrah dari cerita tersebut ya, bahwasanya Rasul memiliki akhlak yang baik, ya, akhlakul karimah yang baik, ya, seperti itu. Nah, dan berbicara tentang akhlak, ya. Dan jika dikaitkan dengan pemuda, ya, ada 4 ini ingat sama itu ya, ada 4 kriteria pemuda idaman, ya. Ada 4 kriteria pemuda idaman, ya. Jadi yang pertama, ya, itu memiliki akidah yang kuat, memiliki akidah yang kuat, ya. Nah kebetulan ya sekarang kelihatan nih kami ya malam Jumat dari
Mungkin kawan-kawan sudah tahu ceritanya. Jadi ini ceritanya sangat menarik ya. Ceritanya sangat menarik. Jadi gini, di zaman dulu, zaman sebelum Rasul, jauh sebelum Rasul, hidup sekumpulan pemuda. Hidup sekumpulan pemuda. Ya. Nah, dan kebetulan ya, si pemuda ini hidup di raja yang sangat zalim, rajanya kafir ya. Intinya si raja ini dia harus seluruh penduduk di negeri itu harus mengikuti ajaran agama, harus mengikuti ajaran raja tersebut, harus menyembah kepada raja tersebut ya. Bahkan sampai-sampai raja tersebut menawarkan seluruh hartanya, menawarkan perempuan-perempuan yang menawarkan segala yang dia punya kepada penduduknya untuk menyembah kepada dia ya. Dan kebanyakan mengikuti ajaran dia, kecuali Ashabul Kahfi, kecuali pemuda ini ya. Dan akhirnya datang si raja ke pemuda tersebutnya, ke sekumpulan pemuda tersebut. Lalu si raja tersebut menawarkan ya, wahai kamu mau gak nih masuk menyembah aku, nanti aku bakal kasih harta ya sampai miliaran. Namun dengan akidahnya ya, Ashabul Kahfi menolak ya. Dan pada akhirnya di besok harinya si pemuda ini dia berhijrah ke suatu tempat yang jauh yang terletak di Jordan ini ya. Dan di sana si pemuda ini berdiam di gua ya. Dan pada waktu setelah berdiam di gua ya, si pemuda tersebut tertidur selama 309 tahun ya. Luar biasa ya, aku tuh ini tidur sampai 309 tahun ya. Jadi gini, ketika pemuda tersebut tidur ya, dan dia bangun ya, pasti bangun kan dia lapar ya. Terus pemuda tersebut masa gitu satu sama lain, kamu kok udah jenggot, kamu kok udah bisa ceknya karena semakin kuat ya. Dan pada akhirnya karena lapar ya, si Ashabul Kahfi ini makanya kita sebagai pemuda harus memiliki akidah yang kuat, akidah yang tangguh seperti itu. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua ya, karakter pemuda yang ideal ya, itu adalah selalu berharap kepada Allah akan segala urusannya ya. Jadi ketika kita berharap kepada selain Allah ya, maka dapat dipastikan kita akan kecewa ya. Nah, seperti itu. Allah berfirman ya, seperti yang sering kita ucapkan dalam surat ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku berikan kepadamu dan aku juga meminta tolong kepadamu ya. Lalu juga di surat Al-Ikhlas ya, Allahus Samad ya, Allah dapat meminta segala pertolongan ya. Lalu juga ya, Allah berfirman di surat Al-Insyirah ayat terakhir ya. Coba kita sama-sama biar gak ngantuk, kita coba sama-sama baca surat Al-Insyirah ya. Tahu sama-sama semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik. Di antaranya Allah berfirman, wa ila rabbika farghab. Ini kepada Tuhan lah, kepada Allah lah. Engkau harus berserah diri untuk meminta segala pertolongan. Jadi kita harus menyerahkan segala pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak bawa kitab ya, dan ini anak masih belajar ini kitab Riyadhus Shalihin, atau semua pada belajar ya?
artinya naik. Dan kita pilih pun anak sepeninggal waktu di BBA ya. Dan ini salah satu kitab favorit anak ya. Namanya Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi ya. Dan Imam An-Nawawi ini menjelaskannya itu dengan hadis-hadis yang sahih dan hasan ya, dan menyampaikan hadis yang dhaif ya. Nah, dan di sini ya Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya dalam bab ke-52 ya tentang keutamaan berharap kepada Allah ya. Di sini Imam Nawawi ya, menerangkan diskusi yang bunyinya itu ana inda dhanni abdi ya. Artinya aku sesuai prasangka hamba ya. Nah, jadi gini. Segala tubuh kita ya, segala tubuh kita, tangan ya, telinga ya, kepala, kaki itu punya telinga ya, itu punya telinga sebetulnya ya. Maksudnya gini, jadi ketika kita berpikir A ya, maka otomatis yang yang terjadi bakal A juga. Ketika berpikir B, maka yang terjadi bakal B juga. Contoh misalkan gini, jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi menjadi sebetulnya. Contoh misalkan gini, antum besok sekolah misalnya jam 7, aduh reang nih, aduh malas nih, gitu ya, aduh malas misalnya. Nah, sudah dapat. Ketika antum bilang aduh malas sekolah, nah kaki antum akan mendengar perkataan antum, hati antum akan mendengar perkataan antum, tangan antum akan merasa berat untuk ke sekolah. Jadi ketika antum bilang malas, maka seluruh tubuh itu akan merespon malas juga gitu. Nah seperti itu. Nah sesuai dengan hadis-hadis Nabi ini, anak inda dhanni abdi, aku sesuai prasangka hamba. Nah, seperti itu. Jadi tapi kalau misalkan antum contoh nih yang mau ujian, misalkan kamu mau ujian, aku pasti bisa ya, aku pasti gampang ujiannya. Insya Allah dapat dipastikan antum akan bisa melalui ujian tersebut. Kita tuh terlalu pusing ya. Kita kadang terlalu pusing untuk menanggapi suatu masalah. Ya. Kita sudah pusing duluan, sudah risau duluan untuk ketika menghadapi masalah. Antum galau, sholat. Ya. Antum sedih, sholat. Ya. Antum gagal goyah, sholat.